Adakah seorang imam di dalam rumah tangga? Dalam kitab Hakim-Hakim setelah Simpson dan setelahnya meninggal, orang berbuat sesuka hatinya. Dan pada waktu itu yang namanya imam sangat berharga. Ya, bahkan mereka mau rela bayar apapun, dibayar pakaiannya, dibayar makanannya, dikasih gajinya, yang penting mau jadi imam dalam rumah tangganya. Ya, mereka sangat membutuhkan dengan yang namanya imam. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi strukturnya begini, Allah di bawahnya adalah Kristus, berarti kepalanya adalah Allah. Nah, Kristus di bawahnya adalah laki-laki atau pria, berarti pria kepalanya adalah Kristus. Nah, laki-laki di bawahnya adalah perempuan, perempuan kepalanya adalah laki-laki. Nah, berarti yang lebih dekat kepada Kristus adalah laki-laki. Ya. Nah, jadi bukan secara kebetulan Allah lebih dahulu menciptakan Adam baru Hawa. Itu bukan kebetulan, tapi Allah sudah punya prinsip di dalamnya. Jadi untuk bisa wanita lebih memahami Allah, dia harusnya melalui seorang laki-laki. Tos kiri kanan kita katakan, saya bangga sebagai laki-laki. Iya, karena kita bangga sebagai laki-laki tidak perlu operasi atau ganti jenis kelamin. 1, 2, 3. Yes. Nah, kepala di dalam bahasa Yunaninya adalah kepale. Kepale, sama-sama kita katakan kepale. Iya, kepale itu bahasa Yunaninya artinya adalah sumber, pengelola, dan penopang. Bahasa Inggrisnya memakai 3 kata. Yang pertama adalah source. Katakan source. Source itu adalah sumber. Sumber dari mana kalau ada mata air bisa mengalir, cari sumbernya. Nah, sumbernya ini adalah tempat di mana semua bisa mengalir. Nah, kalau pria sebagai sumber, sebagai kepala dalam rumah tangga, berarti apa yang terjadi dalam rumah tangga? Kalau rumah tangga itu bagus, kalau rumah tangga itu hancur-hancuran, sumbernya itu adalah kepalanya. Diperhatikan. Itu sumbernya. Kalau sumbernya itu kotor, maka semuanya bisa kotor. Kalau gigi itu sakit, ya makan es itu sakit sekali. Ya. Nah, yang perlu diobati itu adalah esnya atau giginya? Giginya. Bukan es yang diobati, diganti-ganti pun tetap sakit juga itu. Ya, cari sumbernya dari mana? Sumber yang sakit itu bukan di esnya. Yang dimasalahkan itu adalah giginya. Nah, kita perlu diperhatikan dalam rumah tangga kita masing-masing. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita, kita lihat kita sebagai sumber sudah benarkah bisa menjadi kepala yang baik, sudah benarkah menjadi seorang yang bisa menyalurkan yang baik dalam rumah tangga. Memang seorang pria itu dalam era sekarang diidentik dengan mencari nafkah, ya. Jadi bukan harus cari nafkah baru jadi sumber, ya. Menjadi sumber dia harus bisa melakukan yang baik dalam rumah tangga, bisa menebarkan yang baik dalam rumah tangga, bisa melakukan pendidikan dalam rumah tangga. Dia sumbernya. Contohnya seperti anak-anak kami di rumah, kalau mereka mengalami ada yang bodoh dalam ban, saya perhatikan, saya sumbernya gimana? Pernah nggak ngajarin mereka? Yang saya salahkan guru di sekolah kah? Atau saya cek diri saya sendiri? Pernahkah saya perhatikan ini anak? Ya, yang membuat saya kemarin pernah sedih mendengar perkataannya dia itu, ya saya lihat si Sarah, wajarin bisa, kulihat si Paul juga bisa, kulihat anak Pak Basar bisa. Waduh, ya. Lalu kulit anakku tak bisa-bisa. Ya, satu kali dia bilang sama saya gini, ayah, mohon maaf mengganggu waktu ayah untuk mengajarin aku. Saya mendengar itu terdiam. Aduh, aku sumbernya ini. Aku tuntut dia untuk bisa main musik. Ternyata aku selama ini berpikir bahwa dia harus bisa sendiri, mandiri. Aku sumbernya, aku yang harus bisa ngajarin dia. Saya sebagai pemimpin rumah tangga, saya harus bisa membimbing dia. Saya tidak mau terlalu mengandalkan orang lain, karena saya sumbernya. Di sekolah itu pada pengajaran anak-anak, kemarin diajarin mereka 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru. Berapa anak? Uangnya dikasih mami tadi, 5 biru ayah.
Tidak pernah ada 5 biru, tapi 5.000. Lama-lama keseleo, saya harus bentengi di rumah. Itu mungkin pengajaran di sekolah, tapi di rumah tidak boleh begitu. Saya harus sebagai sumber harus salurkan yang benar kepada mereka. Kalau tidak, lama-lama mereka seperti itu. Karena manfaatnya juga tidak ada. Ayo belajar cepat, 1 biru, 2 biru, tidak ada dampaknya. Bergunanya juga dalam diri mereka tidak ada. Saya harus bisa sebagai sumber salurkan yang baik, pengajaran yang baik bagi mereka. Yang kedua, kepala itu dalam bahasa Inggris dipakai kata maintenance, artinya pengelola. Sebagai pengelola dalam rumah tangga itu harusnya laki-laki. Pria, dia kelola rumah tangga dengan baik. Dia kelola bagaimana untuk menangani anak-anak. Ini anak-anak disiplin, tidak pernah disiplin, tidak pernah diajari, taunya dimarahi saja. Ya, saya renungkan, ini saya yang tidak pernah mengelola mereka, menangani anak-anak dengan baik. Sehingga harusnya kalau bandel, waduh, mungkin disalahkan guru sekolah minggu, mungkin disalahkan guru-guru di sekolah. Harusnya kita cek, sudah bisakah kita tangani anak sendiri? Apakah kita harapkan serahkan yang menangani itu adalah orang lain? Ya, kita sebagai pria, kita sebagai bapak dalam rumah tangga, kita yang harus tangani, kita harus kelola rumah tangga itu dengan baik. Jangan biarkan yang mengelola rumah tangga kita adalah orang lain. Kalau di dunia barat sana, ya mereka itu ada namanya, tidak bisa mengelola keuangan, mereka pakai jasa akuntan, seorang akuntan, dikelola dengan baik. Pengeluaran bapak terlalu banyak, coba kurangin ini, di-manage dengan baik, akhirnya bisa nampak keuangannya. Kita tata dengan baik, hasilnya pasti lebih baik lagi. Itu sebagai kepala. Yang ketiga, kepala dalam bahasa Inggris dipakai kata sustainer. Ya, sustain itu kalau dalam keyboard atau piano, ya ada sustain namanya. Kalau dia tidak pakai sustain, suaranya ting, udah gitu aja. Tapi kalau pakai sustain dia ting, panjang. Itu artinya ditopang. Sustain artinya penopang. Jadi pria di rumah tangga itu adalah penopang, bukan penolong. Penolong bukan tugasnya laki-laki, tapi laki-laki itu tugasnya adalah penopang. Katakan penopang. Iya, laki-laki terus topang istrinya, topang anak-anaknya. Ya, bisa ngajari mereka, bisa di saat mereka lagi lemah, di saat mereka lagi down, topang mereka. Itu fungsinya kita. Banyak orang berpikir saya mau jadi kepala, tapi pada kenyataannya kepala yang begitu ada masalah sembunyi, disuruh anggotanya yang maju. Ya, kepala sembunyi karena berpikir kepala sebagai posisi saja. Ya, tidak memahami bahwa dia sebagai sumber penyelesaian masalah, dia bisa menopang, dia menjadi pengelola yang baik. Nah, bagaimana supaya pria menjadi seorang imam dalam rumah tangga? Kita lihat dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadatangan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Paulus mengatakan di mana-mana laki-laki harus berdosa. Betul? Iya. Karena pada kenyataannya kita lihat itu yang berdosa apa? Yang wanita, yang laki-laki ngapain? Berdosa. Harusnya laki-laki yang berdoa. Karena itu tugasnya, ya, dia harus berdoa. Nah, kekuatan dalam doa itu tidak bisa disepelekan. Kenapa Tuhan minta seorang laki-laki harus berdoa? Karena dia hubungan yang lebih dekat dengan Kristus. Dia langsung kepada Kristus. Dia tidak perlu pakai pengantara-pengantara yang lain. Karena pria, laki-laki itu langsung dengan Kristus. Jadi dia harus berdoa. Karena apa yang disampaikannya kepada Tuhan, Tuhan sampaikan melalui dia sampaikan kepada orang lain. Ya, kalau kita pria-pria datang beribadah tidak mendengar apa-apa, tidak dapat apa-apa, kita mau salurkan kepada keluarga, ke kita juga hasilnya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita sebagai pria kita berdoa dengan apa yang Tuhan sampaikan, kita sampaikan kepada orang lain, sampaikan pada keluarga kita, nah mereka juga diberkati. Karena kita sebagai sumber yang mengerti, kita adalah pria yang harus menyampaikan pesan Allah. Pria harus berdoa. Ya, dampaknya bagaimana? Dalam Keluaran pasal 17 ayat 11 digambarkan, pada waktu orang Israel berperang, Musa itu mengangkat tangannya. Selama Musa mengangkat tangannya, orang Israel itu menang. Tetapi begitu Musa tidak mengangkat tangannya, dia mengalami kelelahan, orang Israel itu kalah. Dampak yang luar biasa. Kalau pria itu berdoa, maka banyak terjadi terobosan-terobosan dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam anak-anak. Tapi kalau pria tidak mau berdoa,
perlahan-perlahan akan bocor, terjadi kebocoran di mana-mana, terjadi hal yang tidak diinginkan, terjadi komunikasi yang tidak baik, terjadi tidak menghargai dalam rumah tangga. Karena apa? Pria sebagai sumber, dia tidak memperkenalkan keluarganya kepada Tuhan. Jadi kekuatan pria itu adalah tangan yang terangkat. Ya, pria itu menjadi intim yang pertama dengan siapa? Dengan dia berdoa. Kalau dia berdoa sama pendoa aja kepikiran. Tapi kalau dia berdoa dengan istrinya, maka yang dipikirkan dulu adalah istrinya, rekan doanya. Kepada siapa dia berdoa? Yang berikutnya dia berdoa kepada Tuhan. Ya, pria harus berdoa kepada Tuhan. Jangan berdoa kepada Facebook. Yang berikutnya, untuk siapa dia berdoa? Pria harus berdoa, tidak melulu berdoa untuk Israel, berdoa untuk bangsa negara. Begitu mengenai keluarganya dia lupa. Kita sebagai pria harus berdoa untuk keluarga kita masing-masing. Ya. Apa yang saya biasakan di rumah tangga saya, sampai tadi pagi juga, begitu saya berdoa, saya bangunkan istri saya, anak-anak saya bangun. Lalu sekarang bergilir, mulai Yediael, Abigail, baru Yahya. Sekarang Yahya, Abigail, baru Yediael. Mulai berdoa. Setelah berdoa, ganti-gantian, baru istri saya yang berikutnya. Saya tutup mata, saya cuma angkat tangan saya begini. Aku memberkati Dea, Yota, Yediael, silakan. Lalu dia serahkan kepalanya begini kepada saya untuk saya berkati. Sekarang saya pegang, saya tutup mata, saya rasakan ada halusan di tangan saya. Berarti kepalanya lengket di tangan saya langsung berkati dia. Yang berikutnya saya ucapkan nama yang berikutnya, saya memberkati Felicia, Yota, Abigail, silakan. Saya rasakan tangan saya juga ada kepala di dekatnya. Lalu saya tumpang tangan, saya pegang dua-dua dengan tangan saya. Setelah yang itu saya katakan dengan refleks saja, aku memberkati putraku satu-satunya Yahya, Yota, Emmanuel, dan dia juga serahkan kepalanya untuk diberkati. Saya pikir ini dampak seorang pria. Bagaimana bisa terjadi ini? Tidak langsung satu malam terjadi. Ini ada proses-proses yang saya lakukan, proses-proses yang saya kerjakan, sehingga bisa saya sebagai imam memberkati keluarga saya. Kita sebagai pria harus bisa berdoa memberkati keluarga kita masing-masing, memberkati istri, mengucapkan kata-kata berkat bagi dia, mengucapkan kata-kata nubuatan. Saya ucapkan kata-kata, lepaskan kata-kata berkat dia bagi apa yang dia usahakan, apa yang dia kerjakan. Bagi anak-anak juga, minta perlindungan Allah kepada keluarga. Ayub itu orang kaya. Ya. Setiap hari anaknya pesta-pesta. Ya. Kalau mungkin kita orang kaya sini belum tentu bisa kerjakan tiap hari pesta-pesta. Itu pesta di depan itu bukan tiap hari tuh. Mungkin berapa minggu lagi baru ada pesta begitu. Ya, tapi keluarga anak-anak Ayub itu tiap hari pesta. Bukti mereka orang kaya. Tapi setelah pesta, Ayub persembahkan korban kepada Allah. Dia berpikir, jangan-jangan anakku berdosa kepada Tuhan. Dia menguruskan anaknya, dia berdoa supaya ada pemagaran Allah bagi keluarganya. Lalu iblis datang menghampiri Tuhan. Lalu Tuhan bilang, "Ndak, kau lihat itu hambaku Ayub." Lalu iblis bilang, "Alah, yang kau pagarinya itu." Iblis melihat itu pemagaran Allah. Mungkin pada secara kasat mata gini, rumahnya terbuka. Ya, tidak ada pagarnya. Ya, tidak pakai pagar. Tetapi iblis melihat ada pagarnya. Oh, tidak berani aku masuk, tidak bisa masuk. Kenapa tidak bisa masuk? Ada pagar. Kita lihat tidak ada pagarnya, tapi dia bisa melihat pagar. Ada pagarnya. Dari mana pagarnya? Doa seorang pria dalam rumah tangga. Dengan kita berdoa, kita memagari rumah tangga kita. Saya tidak tahu belakangan ini, mulai masuk Januari sampai hari ini, tiap pagi saya terus bangun jam setengah 5, jam 5, terus saya berdoa melindungi, memagari keluarga saya dengan doa-doa. Ini tetangga rumah itu mulai, saya ingat pembangunan menimbun lahan gereja yang sebulan itu, saya ingat ibu ini beda lain suaminya, anaknya masih kecil-kecil dan saya kalau salah masih 1 atau 2 anaknya itu, masa ingat saya. Tapi setelah kami pindah ke situ, saya lihat beda lagi. Ternyata dia punya suami yang pertama pergi, yang kedua meninggal, yang ketiga lari lagi. Jadi anaknya ada 3, entah mana bapaknya, disatukan ya semua warganya. Dia yang tahu siapa marga semua anaknya ini. Baru yang keempat muncul laki-laki yang terakhir, katanya itu bapak si salah satu anak ini. Saya ingat dulu ndak ini orangnya, dan di karang-karang sendiri. Tapi setelah bulan 10 kemarin, ya si laki-laki ini ancam anak yang pertama ini, "Kau sakit, kau sudah lama tidak di sini, yang diguna-gunai kau, supaya sembuh kau dari guna-gunai, ayo masuk kamar kita." Mereka masuk, dipaksa anaknya pakai keris, diancam, ya. Dan dia tertekan, tidak bisa ngomong apa. Yang anehnya, mamanya bilang begini, minum ragini supaya kau jangan hamil. Mamanya bilang begitu. Ya, satu kali dia lagi pengen si laki-laki ini
istrinya perempuan mamanya anak ini lagi kerja menjahit di sana, bilang, ayo, nggak mau anak ini, pergi dia dilapor sama mamanya, tengok dulu itu, nggak mau dia, pulang mamanya, kasih tuh. Berpikir kita nggak mungkin bodoh sebodoh itu kalau bukan ada atmosfer yang melingkupi mereka. Mungkin kami juga memberkati melindungi pemagaran Allah bagi lingkungan daerah itu, dan saya percaya begitu kita baru terjadi pelepasan di alam roh. Dan anak ini gimana tiba-tiba dia berani untuk menyampaikan ya keadaan ini kepada seorang guru. Langsung begitu dengar guru, oke, langsung beritahu kepada polisi. Pada waktu kita acara ulang tahun Pak Bernat itu, kita lagi acara di rumah, ternyata sudah langsung rame, polisi turun tangkap. Ya ditangkap, udah si laki-laki nih. Ya mamanya masih aman-aman saja. Saya cuma bilang sama istri saya, sayang, ntar lagi pasti diangkat lagi mamanya itu. Karena apa? Kenapa dia izinkan anaknya begitu? Dan seberapa tidak nyampe 2-3 hari langsung diangkat juga mamanya. Sudah mereka sudah di tangan yang berwajib. Kenapa bisa begitu? Dan kita tidak tahu gimana. Tapi itu salah satu kuasa doa. Itu benteng daripada doa yang kita tidak ngerti apa terjadi di lingkungan kita. Tapi dengan pemagaran Allah terjadi doa yang kita kerjakan, itu bisa tersingkapkan. Tugas pria yang kedua adalah mendengar. Katakan mendengar. Mendengar. Ya, pria itu sebagai imam, dia harus mendengar. Tadi kami mau ke sini, saya teringat teman saya yang ngurus pembelian mobil kami. Dia bilang, aduh bro, kirimkan dulu plat mobil yang lama itu. Ya lupa saya ngirimnya. Saya sudah tiba-tiba mau berangkat, saya paketkan dan singgah mau ke SBI mengirimkan. Pas sudah lampu merah, mau nyebrang aja dari Tagor ke sana. Saya bilang, udah besok aja, nanti buru-buru mungkin besok dari diambilnya itu. Langsung aja kita berangkat, mungkin sudah terlambat ini. Saya pikir saya harus dengarkan suara istri. Langsung saya bisa mutar, ya mungkin saya harus belajar dengarkan suara istri. Putar, dikit lagi mungkin 2-3 begedung lagi ke sana. Tapi saya belajar bentuk mendengar suara istri. Kalau dia tidak sampaikan itu, maka dia tidak tenang. Mungkin hal kecil dia merepet. Ya, biasanya perempuan merepet karena apa? Dia pengen banyak ngomong. Ya, kalau nonton biasanya di bioskop paling ribut adalah perempuan. Laki-laki paling tenang, karena laki-laki itu suka menikmati. Ya, nah, tugas pria itu adalah sebagai imam, dia harus mendengar. Cara mendengar, nah kita perhatikan cara mendengar. Ya, dalam Amsal dikatakan Amsal 4 ayat 20-21, cara mendengar itu kita harus diam, lihat, dengar. Ada pria mendengarkan, katakan mendengar, tapi matanya ke TV. Ya, saya pernah begitu, langsung saya marah. Dengar, tengok dia matamu ke sana, ada kelihatan aku. Udah serius pun. Nah, ini bukan mendengar seperti ini. Ya, kita laki-laki sekarang paling tidak tahan mendengar soal istri bicara. Tapi kita harus latih dengan kita belajar mendengar, maka dia juga semakin bisa berpikir dengan baik. Kenapa pria tidak mau mendengar istrinya? Pria itu menganggap istrinya bodoh. Tidak tahu kau itu. Tidak sanggup pikiranmu itu. Ya masih anak-anak kau. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, kita menganggap pasangan kita itu bodoh. Ya, karena kita melihat dia bodoh, nah kitanya menikah sama orang bodoh, berarti yang bodoh siapa? Laki-lakinya. Kenapa mau nikah sama orang bodoh? Ya, jadi bodoh lah sama bodoh. Ini kesempatan bagi kita, mari pria-pria di tempat ini, kalau istri punya cerita, dengarkanlah. Kalau tidak kita dengarkan, nanti yang lain mendengarkan itu. Seorang istri pendeta, dia mau bicara, suami tidak mau dengar. Nah, mungkin suaminya sibuk dengan pelayan segala macam. Betul, pelayan itu bagus, memuliakan Tuhan. Lalu satu kali dia beli sayur, dia cerita sedikit, dia dia nanya sayurnya, tapi penjualnya ngomong dengan ramah baik kali, pelan-pelan mereka kasih komunikasi, dan lama-lama sepertinya nyambung. Berikutnya enak tukang sayur ini bicara, lama-lama kalau tidak datang dia dicari-cari, lama-lama nyambung ngomongnya, kayaknya ini memahami saya, dan akhirnya curhat, dan akhirnya terjadi hubungan terlarang. Karena apa? Ada orang lain yang mendengarkan dia. Sebelum ada laki-laki lain yang mendengarkan istri di rumah, mari kita pria-pria di rumah ini dengarkan istri masing-masing. 1, 2, 3. Yes. Itu tugas kita. Ya, kita sebagai pria harus diam, dengarkan kebutuhan keluarga kita, dengarkan kebutuhan anak-anak. Ya, anak-anak itu juga butuh mereka mendengarkan. Ayah, tadi aku di sekolah begini. Tadi kan ayah, kawan-kawanku begini. Aku berhasil loh ayah. Nah, dengarkan. Ya, saya pernah dengarkan begitu, ya dia berpikir, aduh, ayah kayaknya ada apa? Kayaknya kurang dihargai. Lama-lama perlahan-lahan rankingnya, prestasinya tidak ada. Ya, mulai dia bilang, aku nilai 100 ayah.
Iya, satu dari 100 yang lainnya 60, 50 tadi bilangnya. Nah, karena pikir pasti kurang terlalu diperhatikan. Lama-lama saya perhatikan, saya bimbing dia. Berapapun nilai muna, ayah mau dengarkan. Ayo, bagaimana keadaanmu? Mulai saya kasih waktu mendengarkan, dia mulai rajin dengan beberapa hafalan yang dikerjakannya. Dan ternyata semakin mendengarkan keluarga, ada hal-hal kepintaran yang mereka bisa, yang tanpa kita sadari. Tugas pria yang ketiga, melayani. Katakan melayani. Melayani. Ya, polisi itu di luar dia polisi. Dia mengamankan masyarakat, melayani masyarakat. Kalau di rumah dia harus melayani istri, melayani anak-anak. Ya, saya pikir mungkin sebagai foto-foto lucu-lucuan orang bikin seorang polisi, pakaian polisi agak gemuk seperti palase, lalu dia duduk, kakinya dia lentangkan, dia sedang memotong sayur, memotong cabai. Orang pikir polisi gimana, tapi itu polisi yang belajar melayani di rumah. Ya, saya juga belajar. Kayak tadi pagi kami ya nyuci sama-sama. Saya lihat dia lagi apa, dia sudah capek, ayo cuci, kerjakan apa yang bisa dibantu. Ya, kita sebagai pria juga jangan malu untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, ada seorang pria berkata, saya dengar begitu, dia bilang sama saya, "Amang, aku mau menikah jujur saja supaya ada tukang cuci bajuku." Itu perkataannya, waduh, sangat malang sekali. Kalau mau supaya ada tukang cuci baju, sekarang sudah ada mau laundry. Sudah ada tukang cuci baju yang per kilo di sana. Bersih lagi, wangi. Istri di rumah itu kerjaannya bukan kerjaan murahan, bukan kerjaan hina. Ya, kerjanya itu berharga. Karena bagus berharga kerjaannya, mari kita bantu mereka mengerjakan pekerjaan yang berharga. Nah, jika kita mengerjakan ini, kita menjadi seorang pria yang diinginkan oleh Allah. Pria yang belajar untuk melayani keluarga. Kita pria tidak malu melayani keluarga, tidak malu mengambil tanggung jawab istri, mau melayani kebutuhan anak, mau bermain bersama anak-anak. Saya dengan Pak Ombing, dengan Pak Rian, kami mau berangkat RSG kemarin. Hari itu juga guru potnya kami tuh permisi, mau ke Medan katanya, mau wawancara, mau ke Malaysia kerja. Ya sudah, mulai kemarin sampai hari ini ada guru pautnya. Ya saya sama dengan istri gantian turun tangan. Di situ saya melihat bagaimana ya dengan anak-anak cerita, sekarang mereka naik di pundak cerita sama-sama, "Pak Guru!" Semua serbu Pak Guru. Nah, saya belajar juga. Ya, ini kebutuhan anak-anak. Ya, mungkin saya tidak bilang, anak-anak semua buka bukunya. Halaman 1. Siapa yang tahu nulis A? Duduk di tempat. Mereka tidak akan mengingat, mereka memandang saya sebagai monster yang menakutkan. Kapan tidak ganti ini orang? Ya, tapi begitu saya cuma bilang, "Anak-anak siapa yang tahu bikin A? Aku Pak Guru." Semua lomba ke depan. Ayo tuliskan A. Ya, gerakkan tanganku Pak Guru. Tujuannya supaya aku yang menggerakkan juga. Tidak tanya bikin A, tapi aku Pak Guru. Karena mereka menganggap kita mau teman dia bermain. Ya, saya senang di masa-masa mungkin jalan Tuhan juga guru pautnya belum pulang, bahkan ada kabar sampai hari ini, supaya saya juga belajar terjun memahami dunia anak-anak. Ya, makanya saya bilang sama para guru-guru Superbook, jadwal juga saya ke Superbook supaya saya juga bisa merasakan dunia anak-anak itu. Bukan level kita lagi mungkin ngawani anak-anak main-main, tapi saat mereka bermain-main taunya bersama, dianggap mereka anggap orang lain teman mereka, bukan kita temannya. Mereka hanya menganggap kita sebagai orang tua, bapak yang jauh di atas, bukan sebagai sahabatnya. Ya, lagu-lagu sekarang banyak menyingkapkan bahwa Allah itu adalah Bapa dan sahabat kita. Nah, kita sebagai bapak pria di rumah, kita harus juga bisa sahabat bagi anak-anak. Saya ajak si ayah main-main. Ayo Mang, gimana main-mainnya? Main lucu-lucu. Ayo main kapal-kapal kita ya. Ayo, ngintin kan anak begitu. Lihat kata-kata ini lucu kali ayah katanya. Nah, ini kebutuhan dia, itu bukan kebutuhan saya. Ngapain saya kurang kerja main kapal-kapalan? Saya sedang memuaskan kebutuhan dia, sehingga di masa kecilnya dia bahagia, dia melalui fase-fase pertumbuhannya dengan baik. Jadi kita sebagai seorang pria, laki-laki dalam rumah tangga, ada di saat anak-anak bertumbuh, hadir di saat mereka lagi masuk ke fase-fase mereka, sehingga mereka tidak mengalami keadaan kehilangan orang tua di saat mereka bertumbuh. Kita bagi pria mungkin bisa melayani tamu dengan baik, tapi melayani keluarga sering asal-asalan. Coba kalau datang mungkin pendeta ke rumah, wah sama pendeta. Kalau datang pendeta mungkin minimal suruh kan begitu kira-kira ya. Iya. Tapi kalau datang begitu pulang istri ambil teh, teh putih mama. Yo, teh putih kayak lebih berharga di rumah itu pendeta daripada istri, daripada suami. Harusnya istri sama suami itu adalah kita orang-orang yang berharga di rumah. Ya, istri itu nomor 1 di rumah. 1, 2, 3. Yes. Istri bukan nomor 2. Kalau nomor 2 cari siapa nomor 1-nya. Bahaya itu. Ya, jangan bisa abnormal kita. Ya. Nah,
Jika lalai seorang pria untuk melaksanakan fungsinya ini, maka terjadi keabnormalan masuk dalam rumah tangga, terjadi keabnormalan komunikasi yang tidak sehat dalam rumah tangga. Akhirnya kita sebagai pria kurang sensitif terhadap kebutuhan rumah tangga. Ya, jadi mari kita pria-pria malam hari ini kita memahami kita sebagai pria kepala adalah sebagai sustainer, sebagai penopang dalam rumah tangga. Kita sebagai pria yang adalah source, sebagai sumber kita sebagai sumber kotor, maka kotorlah rumah tangga kita. Kita sebagai pria yaitu yang pengelola maintenance dalam rumah tangga, ingat fungsi kita yaitu apa? Kita harus berdoa bagi keluarga kita, mengajak keluarga berdoa. Yang berikutnya kita harus mau mendengar suara-suara yang ada di rumah tangga kita, istri dan anak-anak. Dan yang terakhir kita sebagai pria harus mau melayani. Kita melayani bukan harus di gereja. Amin. Iya, memang di gereja itu pelayanan, tapi pelayanan terbaik seorang pria itu adalah di rumah. Nah, ini yang mau kita kerjakan. Jadi pertanyaan bagi kita, apakah imam itu ada di rumah kita? Kita lihat sebentar dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Amin. Kita bangsa terpilih, kita adalah imamat yang rajani. Imamat berasal dari kata imam. Coba beritahu Pak, Bapak itu imam atau mamat? Imamat. Ya, artinya di sini apa? Kita harus bertanggung jawab. Ya, kita harus membawakan keluarga kita kepada Tuhan, kita perkenalkan kepada Tuhan dan memperkenalkan Tuhan kepada keluarga kita, sehingga kita menjadi imam, menjadi pria yang dinantikan, yang dibanggakan oleh keluarga kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sebelum kita masuk diskusi kita saling dalam komunikasi, saling berbagi, saling mendoakan. Baik, sama-sama kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan menggerakkan hati kami untuk hadir di tempat ini, supaya kami semakin berbenah, semakin mempersiapkan diri kami menjadi kepala dalam rumah tangga kami. Kalau selama ini mungkin kami bukan kepala, kami menyerahkan kepemimpinan kepala yang kepada orang lain. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kami adalah pria-pria yang dekat dengan Kristus, yang punya hubungan langsung dengan Kristus, yaitu kami yang belajar untuk menjadi sumber. Kami harus belajar untuk menopang dan mengelola rumah tangga kami masing-masing. Tuhan, ajar kami Tuhan Yesus, mampukan kami untuk pria yang mau berdoa, yang meluangkan waktu untuk berdoa buat keluarga kami, meluangkan waktu untuk mendengar seruan daripada keluarga kami, mendengar apa yang menjadi isi hati mereka, dan menjadi pria yang mau melayani istri dan anak-anak kami masing-masing. Tuhan, ini tanggung jawab kami. Kami tidak menyerahkan kepada dunia, kami tidak menyerahkan kepada media sosial, kami tidak menyerahkan kepada yang lain, tapi kami sebagai pria yang bertanggung jawab. Ini kami Tuhan, bentuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.